Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyadi Rahmat Hatama, NIM M1B11905. Saya dari Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, jurusan Ilmu Lingkungan B Universitas Haloleo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari PPT saya yang saya kutip dari sebuah buku yang membahas tentang lingkungan, yang dimana pada bab ini membahas tentang masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menampilkan beberapa rumusan masalah yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, apa itu efek rumah kaca dan pemanasan global? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan penipisan lapisan ozon? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hujan asam? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan penurunan kualitas sumber daya alam yang terjadi? Yang keenam, apa itu pencemaran lingkungan? Yang ketujuh, apa itu musnahnya spesies? Ya, pada slide pertama, di sini saya akan menjelaskan masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biostik. Masalah lingkungan terbaru saat ini yang mendominasi mencakup perubahan iklim, polusi, dan hilangnya sumber daya alam. Gerakan konservasi pengusaha proteksi terhadap spesies terancam dan proteksi terhadap habitat alami yang bernilai secara ekologis. Ya, kita masuk pada poin pertama, yaitu apa efek rumah kaca dan pemanasan global. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses penghangatan bumi karena adanya penyerapan sinar inframerah dari matahari. Dari sinar tersebut, 30% dipantulkan kembali dan sisanya diserap oleh bumi. Namun, saat ini, efek rumah kaca justru meningkat dan menyebabkan global warming. Terus, pemanasan global. Pemanasan global adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebihan. Yang kedua, penipisan ozon atau O2. Lapisan ozon adalah konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer. Berlubangnya lapisan ozon sebagian besar disebabkan oleh klorofluorokarbon, hidrofluorokarbon, dan perfluorokarbon. Yang ketiga, hujan asam. Hujan asam adalah istilah yang secara luas digunakan untuk pencampuran materi asam nitrat, asam sulfit, baik secara basah dan kering dari atmosfer melebihi jumlah normal. Yang keempat, degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. Kerusakan hutan tropis. Yang pertama, kerusakan hutan tropis. Kerusakan hutan tropis disebabkan oleh penjarahan yang dilakukan secara terang-terangan, menyebabkan hutan-hutan rusak. Yang kedua, kerusakan hutan bakau. Kerusakan hutan bakau atau hutan mangrove terjadi di Indonesia sebagai akibat tidak diketahuinya nilai pasti dari nilai ekonomi, terutama yang bersumber dari nilai ekologi hutan mangrove. Yang kelima, penurunan kualitas sumber daya alam. Merosotnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam terjadi karena pemanfaatan yang melampaui kemampuan pulih atau memang kerusakan sumber daya itu tidak dapat dipulihkan. Di Indonesia terdapat sekitar 7.269.700 hektar tanah yang harus dihijaukan. Yang keenam, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah lingkungan yang paling parah. Hampir sumber daya yang penting bagi kehidupan, yaitu tanah, air, dan udara telah tercemar oleh sampah limbah rumah tangga, sampah domestik, limbah pabrik, pestisida, dan limbah berbahaya dan beracun. Yang ketujuh, musnahnya spesies. Laju pengerusakan hutan yang tinggi mengakibatkan kondisi keanekaragaman hayati yang semakin mengkhawatirkan. Pada saat ini, akibat pengerusakan hutan yang telah menyebabkan Indonesia mempunyai daftar spesies terancam punah sepanjang dunia, yaitu 176 jenis burung, 63 jenis mamalia, dan 21 jenis reptil. Ya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi saya di atas yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang lingkungan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk dengan manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.
Kita sebagai manusia wajib ikut serta menjaga dan melestarikan lingkungan agar lingkungan kita terhindar dari pencemaran dan polusi yang menyebabkan dampak negatif. Ini materi singkat yang dapat saya sampaikan dari PowerPoint saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Manusia tidak luput dari kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.